Silahkan disiapkan. Terima kasih kelas 9B sudah datang ke Labcom untuk melaksanakan bimbingan klasikal di hari ini. Di jam terakhir ya? Ya. Masih semangat? Semangat. Ibu absen dulu ya. Ade Nurfalah. Ade Reza. Alifah. Amelia. Mana? Aprilianti. Mana? Ayu Sembur. Deva. Dimas. Dwi. Mana Dwi? Hestriani. Ida. Jilan. Lilis. Nifa. Putri. Mana Putri? Rangga. Rapi. Reni. Hadira. Revanda. Ripki Galih. Dari jam pertama? Setelah istirahat. Rizki. Tia Pajrin. Sakit apa? Panas. Tris Pianti. Tidak hadir dua ya pada pertemuan hari ini. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Ngantuk? Enggak ngantuk. Oke, kalian tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? Enggak. Cung yang udah tahu. Apa? Coba dibacain. Udah ada gambaran belum? Sudah. Alhamdulillah yang sudah. Apakah masih ada yang masih bingung? Ada. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu harap kalian nanti bisa satu, memahami apa aja sih pilihannya ketika kita sudah lulus dari SMP. Kalau sudah tahu pilihannya apa saja, yang kedua, kalian bisa mempertimbangkan kira-kira kalian mau masuk ke mana. Setelah kalian mempertimbangkan, Ibu harap kalian bisa memutuskan jurusan dan sekolah yang akan kalian pilih setelah lulus dari SMP. Takutnya di jam terakhir ngantuk ya? Ibu mau ada ice breaking sedikit. Oke, di sini Ibu ada gambar. Silahkan Ibu kasih waktu 10 detik untuk lihat gambar ini, perhatikan baik-baik.
Sudah? Jawab pertanyaannya. Silahkan di kertas yang sudah kamu bawa. Silahkan pilihannya 3, 4, 5, 6, atau 7. Ditulis enggak, langsung aja. Kamu pilih angka berapa? 3, 4, 5, 6, atau 7. Satu aja. 10 detik untuk memperhatikan sudah lewat. Sekarang kalian pilih. Menurut kalian, ada berapa jumlah hewan berkaki 4 dalam gambar yang tadi? Iya, yang berkaki 4 saja. Nah, ini. Ayo, ada berapa tadi hewan berkaki 4-nya? Sudah? Sudah. Dilihat ya, di keep tuh. Kita cek bersama-sama. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawaban kamu berapa? 5. Ada yang 6? Oke, Alifa. Ada lagi yang 6? Cong yang 6. Sip, berarti konsentrasinya bagus. Yang belum, coba lagi di gambar kedua. Perhatikan baik-baik 10 detik. Bikin contekan ini mah. Sudah ya? Sudah. Silahkan jawab pertanyaannya. Ih, aku warna baju anak. Silahkan jawab. Ih, bapak ini. Abis itu inget-inget mana kan? Cewek jadi cowoknya. Silahkan. Apa warna baju anak yang memakai tas ransel? Tas gendong. Ya, warna bajunya apa? Merah, kuning, hijau, biru, oranye. Sudah? Oke, kalau sudah cek ya. Ya, Bu. Ih, kuning. Iya. Sampai pikir ke sana. Cong, yang jawabannya kuning. Oke, 2 orang. Aduh, yang lainnya masih belum konsen. Nah, yang ini pendinginan. Apa kata yang dimaksud? Cong yang bisa. TKJ, teknik komputer jaringan. Apa? Jangkrik. Siapa? Ada Nurpala? Oke, jangkrik. Yang lain tidak menemukan? Itu tang, T-nya diganti J, jadi jang. Keris, E-nya dibuang. Krik. Jadi jangkrik. Oke. Cukup ya. Nah, sekarang kita ke materi. Ibu tanya deh ke anak-anak 9B. Kalian tahu nggak bedanya SMA sama SMK? Tahu. Apa? Jadi Ya. kalau Gimana? kita mau kuliah itu harus masuk SMA. Jadi SMA. lebih ke apa ya, Bu? Lebih bagus SMA. Kalau kita mau kerja ke SMK. Oke. Di dalam SMK itu ada pelatihan kerja lapangan. Jadi Bisa melatih apa ya, Bu? Bakat diri kita. bakat diri kita. Oke. Aplaus buat siapa namanya? Putri Fatima. Ada yang berpendapat lagi? Apa bedanya SMA sama SMK? SMA mah Iya. sekolah menengah atas, Betul. sekolah menengah kejuruan. Iya. Terus? Udah. Oke. Terima kasih untuk Lilis ya. Iya. Terima kasih untuk Lilis. Betul ya kata teman kita. Kalau SMA itu sekolah menengah atas. Tujuannya kalau masuk ke SMA itu untuk meneruskan studi
ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kalian masuk ke SMK, kalian punya pilihan 3. Kalau di kurikulum yang sekarang itu ada namanya BMW. B-nya bekerja, M-nya melanjutkan, W-nya wirausaha. Nah, ini B-nya itu bekerja. Kalian bisa ke industri, langsung kerja. Contoh otomotif. Kalian bisa langsung kerja di bengkel. Kalau kalian jurusan tata boga, jadi chef di rumah makan. Kalau kalian jadi pelayan, siapa tadi yang bilang pelayan? Terus kalau kalian masuk ke jurusan TKJ, kerja di mana nih? Jadi hacker. Di kantor piano. Ya, bisa ya. Yang tadi yang pertama ya. Terus ke PTN. Jadi kalau kalian di SMK bukan berarti kalian nggak boleh lanjut. Kalian bisa lanjut mengambil jurusan di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tentunya sesuai dengan skill yang kalian punya ya. Terus yang terakhir berwirausaha. Contoh, kalau kalian nggak mau kerja setelah lulus nanti dari otomotif bisa buka bengkel sendiri. Kalau dari tata boga bisa buka warung atau toko kue ya, tidak harus bekerja ke orang, bisa berwirausaha sendiri. Lebih lengkapnya ini perbedaannya. Kurikulum kalau di SMK itu banyak praktek, kalau di SMA banyak materi. Jadi kalau di SMA mah hayu kayak kalian di SMP gini, banyak teorinya. Kalau di SMK langsung praktek, belajar praktek, belajar praktek. Bahkan ada waktunya ya untuk apa tuh? Yang di luar. Ya, betul. Jadi kalian memang disiapkan untuk siap kerja. Yang kedua, tempat belajarnya. Tempat belajarnya kalau SMK bisa di sekolah maupun di dunia industri. Kalau di SMA itu hanya di sekolah. Laboratorium IPA di sekolah, olahraga masih di sekolah. Tidak ada tempat belajar di luar sekolah. Tujuan pembelajarannya, kalau SMK itu melatih dan menyempurnakan keterampilan teknis pada bidang tertentu. Contohnya, kalau kamu sudah ambil otomotif, kamu tidak akan belajar masak. Ya, tidak bisa nyegang jadi 2. Kamu akan menjadi ahli di sebuah bidang. Kalau SMA, kalian itu dibangun kerangka berpikir nalarnya, mengarah pada pembuatan penelitian, wawancara, dan kajian ilmiah. Makanya kalau di SMA itu suka ada jurusan apa? Ada IPA, IPS ya, bahasa. Karena untuk mengasah nalar kalian. Kalau di SMK itu langsung teknik otomotif, teknik komputer jaringan. Jadi langsung ke keterampilan. Lulusannya siap bekerja maupun membuka lapangan sendiri. Dan bisa melanjutkan kuliah. Kalau ke SMA, ini memang harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena bayangin, lulus SMA, kalian mau kerja apa? Apa, Alifah? Belum berpengalaman. Beda kalau lulusan SMK ya, sudah punya skill sendiri. Lanjut, nah ini yang pertama tentang SMA. Dari SMP ke SMA, lanjut lagi ke perguruan tinggi. Di SMA itu pengetahuan yang diberikan hampir 90% disiapkan ke perguruan tinggi. Setelah itu bekerja mengembangkan karir. Jadi memang SMA setelah lulus kalian tidak dibekali keterampilan untuk bekerja. Baru setelah kalian kuliah, baru kalian bisa mengembangkan karir atau bekerja. Nah, yang harus dipersiapkan itu yang pertama ekonomi ya, karena kuliah itu meski beasiswa tetap membutuhkan biaya, betul. Bakat, jangan sampai udah kuliah jauh, mahal, salah jurusan. Minat, fisik, mental, dan faktor yang lain. Itu kalau kalian mau masuk ke SMA. Kalau ke SMK, secara teori dipersiapkan untuk bekerja karena pengetahuan yang diberikan di SMK 60% berupa praktek. Teorinya cuma 40%.
Jadi setelah kalian tamat, kalian bisa langsung bekerja sesuai keterampilan yang diterima di sekolah kalian besok. Nah, setelah bekerja, dapat juga melanjutkan studi ke perguruan tinggi untuk kuliah sesuai dengan bidang yang ditekuni. Contoh, kalian sudah masuk TKJ, boleh kuliah melanjutkan ke informatika. Ya, nanti menjadi Eskom, sarjana komputer. Gitu ya. Dan kalau tidak memungkinkan untuk kuliah, kalian bisa mengembangkan karir dalam bekerja. Mencari pengalaman kerja sebanyak mungkin. Nah, jadi nanti kalau dari SMK itu langsung biasanya yang berprestasi akan disalurkan ke tempat kerja. Tapi kalau kalian mau kuliah, boleh kuliah. Gitu ya. Terus ada lagi MA. Pernah dengar MA? Di mana di sini ada MA? Banjar ada, di Citangkolo ada. MA di Banjar cuma satu, man negerinya ya. Cuma satu. Kalau swastanya betul di Citangkolo juga ada. Kalau yang lain yang swasta kebanyakannya itu menyatu dengan pesantren. Ibu mau tanya, di sini ada nggak yang minat mondok? Tik 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 tik. Tidak ada? Ya. Di Dugdagma minat ya. Kalau pesantren belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kita punya pilihan ya. Nah, ada lagi kalau kalian tidak mau MA atau tidak mau SMK, sebentar. Nah, ada lagi yang terakhir lembaga pelatihan dan kursus. Di Langen contohnya, tahu nggak ada LPK? LKP? Pernah dengar nggak? Misalnya LKP menjahit, LKP bahasa Inggris, LKP komputer. Jadi ini pendidikan non formal, bukan seperti sekolah, tetapi sertifikatnya juga berguna untuk mencari kerja, untuk mengembangkan keterampilan juga. Jika apa? Ya, seperti les. Tapi kalau les itu kan membantu sekolah. Kalau ini mah memang kamu sudah tidak sekolah, tapi kamu ingin bisa di suatu bidang gitu. Bisa juga lulusan SMA, teman ibu juga masuk ke LKP atau LPK. Jadi kita butuh sertifikat dan keterampilannya. Gitu. Nah, pilihan sekolah yang ada di Banjar. Kalau kamu mau ke SMA negeri, ini nih calon masa depan kalian. Kalau mau ke SMA negeri 1, tempatnya di Banjar ya, bawah flyover, tahu kan? SMA negeri 2 Banjar, tempatnya di Langen, belah mana? Dekat? Ya, dekat SMK. SMP 4, dekat Sport Center. Sebelum Sport Center, gerbang ini pasti akan menyapa kamu. Terus yang ketiga ada SMA Negeri 3 Banjar. Sebelahnya SMA 1, masih di kawasan situ. Ada yang minat ke SMA? Cum. Wah. Ayo ya. SMA mana yuk? SMA 3, oke. Satu orang berminat ke SMA 3. SMK. Nah nih, kalian harus kenal. Kalau yang dari 23 anak, satu mau ke SMA, berarti sisanya mau ke SMK. Mudah-mudahan. Yang pertama ada SMK Negeri 1 Banjar. Di mana tempatnya? Ada yang sudah tahu? Ya, depan gerbang SMP 5. Ya, gerbangnya nempel dengan SMA 1. Nah, jurusannya apa aja? Yang pertama ada OTKP. AP kalau kata kalian mah. Ya, itu OTKP. Terus ada AKL, akuntansi keuangan lembaga. Terus ada bisnis dalam jaringan dan pemasaran. Ada multimedia, ada RPL, rekayasa perangkat lunak, ada DKV, desain komunikasi visual, dan ada tata busana. Ibu tanya di sini, ada yang melihat ke SMK 1? Cung. 1, 2. Cuma 2? Itu teh Amel ya? Mel, mau ke jurusan apa Mel? OTKP, oke. Alipah? Pemasaran. Oh, yang lain berarti bukan ke SMK 1? Lanjut. SMK 2.
Itu yang khas ya, ada jembatan penghubung dari satu kampus ke kampus 2. Nah, jurusannya ada 6 di SMK 2. Yang pertama ada desain pemodelan dan informasi bangunan. Kedua ada tata boga. Ketiga ada perbankan dan keuangan mikro. Keempat ada TKR, teknik kendaraan ringan. Yang kelima ada TKJ, teknik komputer jaringan. Dan yang terakhir ada teknik elektronika industri. 6 jurusan di SMK 2. Di sini ada yang minat ke SMK 2? Cung. 1. Revanda, minat jurusan apa? TKJ. TKJ. Oke, mantap. Semoga keterima ya. Amin. Bismillah. Baru 1 ke SMA, 2 SMA 1, 1 ke SMA 2. Ini masih baru 4, sisanya kemana? SMK 3. SMK 3 itu tempatnya di mana? Di Langen ya. Pagernya berbatasan langsung dengan SMA Negeri 2 Banjar. Nah, ada 6 jurusan di sana. Yang pertama ada RPL, ada APAT, agribisnis perikanan air tawar. Terus ada APHP. Nah, ini jurusan ini APAT sama APHP nggak ada di sekolah lain kecuali di SMK 3 untuk di Kota Banjar. Ada APHP, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Terus ada TBSM. Betul, ada TKRO. Dan ada AKL. 6 jurusan yang ada di SMK Negeri 3. Cung, yang mau ke SMK Negeri 3? Wah, tidak ada? Oke, berarti ini masih baru 4 yang sudah punya pilihan ya. Lanjut yang terakhir, yang paling dekat. SMK Negeri 4 Banjar. Jurusannya ada 4. Ada teknik dan bisnis sepeda motor, ada teknik komputer dan jaringan, tata boga, dan OTKP. Cung, yang mau ke SMK 4? Laki-laki semuanya? Perempuan? Oh, Rizky masih bimbang antara apa, Rizky? Oke, kalau masih bingung boleh nanti ketemu ibu ya di ruang BK. Nah, tadi Cung mana yang ke SMK 4? Oke. Sudah ada pilihan. Bagus, berarti sudah punya perencanaan karir masa depan. Cung, yang minat ke teknik dan bisnis sepeda motor? 1, 2. Cuma 2? Cung, yang minat ke TKJ? Oke, 5. Perempuannya nggak ada. Yang minat ke tata boga? Tidak ada. Berarti sisanya ke OTKP, perempuan. Cung. Tadi siapa yang ngacung ke SMK 4 ya? OTKJ. Oke. Nah, kalau tidak ada di antara 7 sekolah negeri yang sudah Ibu tampilkan menjadi pilihan kamu, kalian bisa memilih banyak sekolah lain, sekolah swasta. Contoh, jika ingin masuk kesehatan ya, bisa masuk ke sekolah, ya Bakti Kencana bisa. Bu, aku pengen SMK sama mondok, berarti bisa cari sekolah yang menyediakan pondok. Kalau butuh informasi, seperti biasa, Ibu tunggu di ruang BK atau bisa chat secara pribadi ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian pahami dari pertemuan kita hari ini? Coba Alifah. Jadi bisa mengetahui sekolah lain. Jadi bisa mengetahui sekolah lain. Oke. Ada lagi? Repanda, apa yang Repanda pahami hari ini? Tentang mau diterusin kemana sekolahnya, sama mau ngambil jurusan. Oke, mau ngambil jurusan apa? Ibu mau nanya Putri Fatimah apa ya?
Putri, apa yang Putri pahami dari pertemuan kita hari ini? Apa, Put? Lagi asik ngobrol sama siapa tadi? Amel, Ibu tanya deh Amel. Apa yang Amel dapat hari ini? Jurusan-jurusannya. Kayak gitu ya. Nah, biar Ibu tahu seberapa paham kalian, Ibu ingin kalian tuliskan di kertas. Karena kalau tadi Ibu lihat masih ada yang belum punya pilihan. Ya, walaupun tidak banyak. Hanya 1, 2, 3 lah, sekitar segitu. Ibu ingin gini, kalian membuat sebuah, di kertas itu ada 2 bagian, ada karena dan maka. Di karena, kalian tuliskan, karena misal nih, kalau ibu, karena ibu suka masak, terus karena mamah ibu itu tukang jualan bakwan misalnya, terus karena ibu nanti pengen punya usaha restoran, makanya ditulis, maka aku akan sekolah di SMK Negeri 4, misal nih, jurusan Tata Boga. Gitu, bisa paham? Bisa. Bu, aku masih bingung. Tulisin di situ. Karena saya belum ada pertimbangan atau karena sesuatu hal, boleh diungkapkan di kertas, saya masih bingung antara sekolah A dan sekolah B. Kalau belum punya sama sekali pilihan juga dituliskan. Karena apa? Sehingga saya belum tahu akan melanjutkan sekolah kemana, atau mau melanjutkan sekolah atau tidak. Gitu ya? Paham? Silahkan. Bu, Ya? kenapa di SMK 2 Banjar nggak ada AP? Ya, oh gini. Ini juga ya, pertanyaan yang bagus. Bu, kalau kenapa di SMK 2 tidak ada AP? Jadi kalau kalian mau memutuskan masuk ke SMK, artinya kalian bukan memilih sekolah, tapi memilih jurusan. Jadi jangan kalian sebenarnya pengen AP. Di SMK 2 nggak ada, jangan masuk SMK 2. Tapi masuk sekolah yang menyediakan jurusan itu. Jadi kalau SMA, gini milihnya, aku mau ke SMA 1 misal. Tapi kalau ke SMK, jurusannya dulu. Aku pengennya tata boga nih misal. Kalian cari sekolah yang menyediakan itu. Jadi nanti ketika kalian lulus, sudah sesuai dengan bakat dan minat yang kalian punya. Gitu. Ya. Ada yang bertanyakan lagi? Ya, dikasih nama ya. Iya betul, karena bakat saya misal. Atau karena orang tua ingin saya menjadi. Boleh, karenanya apa aja. Iya sayang. Tinggal pilihan. Kenapa? Oh 3? Wah. Kan bakat saya teh memasak, tapi minat saya ada 2 pilihan, Bu. Oke, tar Ibu lihat. Ibu kalau satu lagi. Oke, boleh.
bingung Bu. Nanti kita diskusikan ya. Dikasih nama di kertasnya, jangan lupa dikasih nama. Nanti ibunya bingung ini punya siapa. Yang mana sayang? Cita-citanya di selatan sih. Boleh. Boleh. Apapun itu. Kamu mau masuk jurusan apa, sekolah apa, gitu. Terus ditambahkan cita-citanya lebih bagus. Berarti kamu sudah punya pandangan jauh ke depan. Ya, Makanya langsung disabungin udah nggak? boleh. Terus apa jurusan sama sekolahnya juga dimasukin ya. Jadi ibu tahu kamu mau jurusan itu tapi di sekolah mana gitu. Kecuali kalau kayak apa-apa itu emang cuma ada di satu sekolah di Kota Banjar. Jadi ibu nggak bingung. Gimana nak? Maka akhirnya kamu memilih apa? Kalau masih bingung, boleh. Masih bingung. Nanti kita agendakan bertemu di lain sesi dalam sesi bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Iya berarti Bu. Mana punya rangga? Apa? Udah? Oke, gitu ya. Sip. Ada. Siapa manggil ibu? Boleh. Curahkan di situ semuanya. Kalau misalnya masuk SMK tanpa ijazah itu bisa nggak Bu? Nanti diganti persyaratannya dengan surat keterangan bisa baca tulis Al-Quran dari masjid terdekat dari DKM. Ya, Tapi kata tetehnya Ayu deh gak usah teh bisa masuk SMA Bu. bisa. Ya itu diganti dengan itu nah. MPLBT apa ya? Kan kurikulum baru Bu. Yang tadinya itu OTKP jadi sekarang MPLB namanya. Bingung Bu, ada 3 pilihan. Iya. Kelanjur ini orang tua yang mana nih? Karena ayah sama ibu beda ya? Ya beda Bu, ya kata ya boleh ke SMK, ya disuruhnya itu ke SMK 4. Tetapi jurusannya beda-beda pilihnya gitu. Oh, gitu. SMK 4 tapi jurusannya beda-beda. Kalau kamu sendiri inginnya kan? Aku juga masih bingung Bu, kalau bakat aku tuh masak, tapi bapakku tuh pilihnya ke Iya. PBSM, kalau mama ke MPLB, katanya kalau ada rezeki kerja di desa gitu Bu. Amin.
Ah, gimana Alifah? Siapa yang ibu-ibu? Itu gini Bu. Sebentar. Nah, gitu. Mana lagi? Itu gini Bu. Yang tadi udah dibaca. Apa? Ingin saya terjadi pada PKB dan saya ingin mendapatkan gelar ekor. Iya gitu. Saya mengambil jurusan PKJ di SMK Bogor. Boleh. Sudah semua? Ini kan Pemasar apa? Memasarkan. Jadi menawarkan. Kalau kamu lihat ada sales mobil di mall, itu pemasaran. menawarkan barang. Iya, memasarkan. Mencoba menjualkan produk. Ya gitu. Jadi menawarkan Iya, memasarkan itu kan menawarkan. kalau misalkan tapi Bu tadi tidak ada satu di jurusan anak Yang paling bawah. Oke, sebentar. Ini RPL kalau TKJ kayak komputer sebenarnya. Cuma kalau TKJ lebih ke jaringan. Kalau RPL itu lebih ke perangkat lunaknya, softwarenya. Iya, akuntansi itu kan akuntansi dan keuangan lembaga. kalau tentang kelola Itu teh apa ya sayang? Kamu kenal itu apa? Kontak apa? apa Bu? Administrasi perkantoran OTKP. Sudah semua? Sudah Bu. Sudah. Kayak Ibu pengen ada 2 orang yang memaparkan deh rencana karirnya di masa depan. Ada Nurpala? Mau? Bu, Repa sih. Repanda. Boleh yang keras Repanda. Ini Ya? Di depan, boleh deh di depan. Biar berasa. sini aja ya Bu. Ya, di sini aja. Gimana Bu langsung Ah. karena sama Mak. Ya, betul. Karena minat saya tertuju pada TKJ dan cita-cita saya ingin mendapatkan gelar Eskom sarjana komputer dan maka saya mengambil jurusan TKJ di SMK 2 Banjar. Oke. Sudah yakin? Insya Allah. Insya Allah. Beri tepuk tangan. Semoga tercapai ya. Terus coba laki-lakinya. Ada Nurpala? Coba ada Nurpala. Ultraman. Karena saya berminat dan mempunyai kesukaan dalam mengotak-atik handphone dan komputer, Oke. saya akan sekolah di SMK 4 Banjar dan akan masuk jurusan teknik komputer jaringan. Oke, beri tepuk tangan. Hebat, perencanaan yang bagus. Satu lagi deh. Boleh dari laki-laki, boleh dari perempuan. Boleh, maju ke depan. Dari mananya Bu? Panjang nggak? Iya, nggak apa-apa, ceritain aja semua. Siapa tahu ada teman kamu yang mengalami kebimbangan yang sama. Nanti jadi bisa menginspirasi. Silahkan, Putri Fatimah. Bakat saya memasak, minat saya ada 2 pilihan. Bapak saya menyuruh saya untuk memilih jurusan PBM di SMK 4 Banjar. Sedangkan mama saya memilih jurusan MPLB untuk saya. Kondisi ekonomi saya mungkin sedang di bawah dan tidak juga di atas. Tetapi biaya masih ada. Saya sih pengennya ke sekolah lain. Cita-cita saya ke psikolog. Maka saya memilih SMK 4 karena terlanjur keinginan orang tua, bukan karena saya. Ketika kamu memilih pilihan orang tua, gimana perasaan kamu? Ada nggak perasaan yang, ih aku pengennya ke sini kok jadi gini? Ya pengen Bu sampai nangis. Sampai nangis? Oke, kalau gitu
besok kita agendakan bertemu di ruang BK ya. Kita membicarakan hal itu sampai kamu dapat sebuah jurusan yang sesuai dengan keinginan kamu dan orang tua restu. Gitu ya? Oke, sukses untuk Putri Fatimah. Tepuk tangan. Oke. Sudah ya. Kertasnya silahkan disobek dan dikumpulkan ke Ibu. Akan ikut Ibu baca di ruang BK. Sama satu orang ya. Boleh. Kalau mau menambahkan sesuatu di situ boleh. Ibu kasih waktu 5 menit. Oh iya, udah 10 menit. Pokoknya kalau kalian rasa sudah cukup, boleh dikeibukan ya. Kalau mau menambahkan sepucuk surat cinta untuk Ibu Alia. Boleh. Nanti Ibu balas. Ya, boleh. Oke. Silahkan yang sudah dikumpulkan ke depan. Ya, sini. Bu baca pengkerna Bu. Mohon siap. Jangan dibaca sekarang. Oh gitu. Oh Ibu digini Ibu. Boleh. Oh, siap. Terima kasih. Ya, siap. Oke. Ya. Ada apa, Deva? Nggak jadi. Ibu kaget. Kaget? Sudah semua? Belum. Oke. Sudah semua? Wah, Ibu baca segelintir pesan tambahannya. Aduh, membuat Ibu jadi ingin ngobrol bersama kalian. Nanti kita lanjutkan di sesi lain ya. Bisa secara kelompok nanti di ruang BK atau secara pribadi. Pribadi boleh bersama Ibu. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita buat kesimpulan. Kalau setelah lulus SMP kita bisa kemana aja? SMK sampai SMA. Ada lagi? MA. Ada lagi? Pesantren. Pesantren. Ada lagi?
Nikah? Sudah siap, Amel? Tidak, belum. Jangan dulu ya. Masih sangat kecil. Jangan dulu nikah. Atau ikut LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Kalau kalian mau kuliah, lebih baik menunjukkan kemana? SMA. Kalau mau kerja, SMK. boleh nggak ke SMK tapi mau kuliah? Boleh. Jadi sudah paham ya? Akhirnya kalian akan memilih sekolah di SMK. Aduh, nggak jawab semua. Sekolah di SMK. SMK. 23 lawan 1 yang ke SMK. Semoga ya kalian sukses. Nanti bisa diterima di sekolah yang kalian inginkan. Yang kalian harapkan. Dan semakin tumbuh berkembang di sekolah yang selanjutnya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sudah cukup? Sudah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresikan rasa syukur dengan senyum. Akhiri dengan tepuk tangan. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Stop.